Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agneja Cinda dengan nomor BP 21101152610454. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang pertama. Di sini saya akan menganalisa dari sebuah kasus, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam simpan pinjam. Tahapan analisa ada 4. Yang pertama ada tahapan identify, yaitu tahapan mengidentifikasi masalah. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam simpan pinjam pedesaan memberikan kemudahan kepada masyarakat berupa pinjaman dengan ketentuan, salah satunya yaitu masyarakat pribumi desa setempat dan memiliki usaha kegiatan menengah dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah dan membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Untuk pengajuan dana harus dibuktikan dengan adanya proposal usaha. Perguliran dana dilakukan secara per kelompok dengan mengumpulkan data kelompok terlebih dahulu. Yang kedua ada tahapan understand, yaitu tahapan yang memahami kerja dari sistem yang ada. Sistem dari perusahaan simpan pinjam ini masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan ketua kelompok masing-masing mengumpulkan data yang kemudian data tersebut diserahkan kepada bagian administrasi perusahaan berupa berkas. Kemudian bagian administrasi perusahaan akan melakukan verifikasi ke lapangan dengan sesuai data yang ada. Jika data tersebut sesuai dengan data yang ada dengan kondisi lapangan, maka data tersebut akan di-ACC dan pinjaman tersebut akan di-ACC juga. Begitu pula sebaliknya, jika data tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka perusahaan akan melakukan perombakan terhadap kelompok dan mengganti kembali anggotanya dengan yang baru. Yang ketiga ada tahapan analyze, yaitu tahapan menganalisis kelemahan dari sistem. Sistem simpan pinjam yang masih dilakukan secara manual tanpa bantuan teknologi atau perangkat lunak yang memadai memiliki beberapa kelemahan potensial, yaitu yang pertama adanya ketidakakuratan data. Proses manual cenderung lebih rentan terhadap kesalahan manusia, baik dalam pencatatan data, perhitungan bunga, ataupun proses administrasi lainnya. Kesalahan ini dapat mengakibatkan perhitungan data yang salah sehingga pengelolaan data menjadi tidak akurat. Dan permasalahan lain yaitu dapat merugikan bagi pihak pinjaman ataupun pihak yang menerima pinjaman. Yang kedua, adanya kurangnya pengawasan. Tanpa sistem otomatis yang memantau aktivitas secara real time, risiko penyalahgunaan atau kecurangan dapat meningkat. Yang ketiga, adanya keterbatasan analisis. Dalam sistem simpan pinjam manual, analisis data dan pelaporan dapat menjadi sulit dan memakan waktu. Data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan strategi pengelolaan risiko mungkin tidak tersedia secara terpusat atau mudah diakses. Selanjutnya ada rendahnya kemudahan akses. Data sistem manual, anggotanya mungkin harus hadir secara fisik atau mengunjungi kantor untuk melakukan pinjaman, membuat pembayaran, atau melakukan administrasi atau transaksi lainnya. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi anggota yang tinggal jauh dari kantor dan memiliki keterbatasan mobilitas. Selanjutnya ada kurangnya keamanan data. Sistem data yang manual mungkin memiliki risiko keamanan data yang lebih tinggi, seperti pencurian data, kerusakan dan kehilangan data akibat adanya bencana alam atau kejadian lainnya. Tanpa langkah-langkah keamanan yang memadai, data anggota dan pemberi pinjaman mungkin rentan terhadap ancaman keamanan yang dapat merugikan aktivitas sistem dan kepercayaan anggota. Selanjutnya, yang keempat ada yaitu report, tahapan pembuatan hasil laporan hasil analisis. Dapat kita simpulkan bahwa kasus tersebut masih menggunakan sistem manual untuk proses simpan pinjam. Pengembangan sistem dapat dilakukan yaitu
menggunakan multi-user atau memperkenalkan membuat perangkat lunak atau sistem informasi, yaitu membuat perangkat lunak atau sistem informasi yang sesuai dapat membantu mengolah data simpan pinjam tersebut seperti pencatatan data, perhitungan data, dan manajemen risiko. Dengan sistem yang baik dan akurat, efisien dan kecepatan dalam pengolahan transaksi serta mengakses informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada pelayanan jarak jauh seperti website, yaitu memperkenalkan layanan jarak jauh seperti website perbankan online, layanan SMS banking atau platform perbankan digital yang dapat membantu anggota mengakses layanan simpan pinjam tanpa harus hadir secara fisik di kantor, sehingga meningkatkan kemudahan akses dan kenyamanan bagi anggotanya. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.